Salam Suksma Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat, salam semangat, salam sehat batin lahir, salam tetap semangat kepada semua para sinar. Semoga para sinar kuat imannya, Ratu selalu berdoa dan berpesan, berdoa sekaligus berpesan kepada semua para sinar, khususnya yang memang Ratu bimbing, Ratu didik, Ratu tuntun, dan Ratu jaga, Ratu lindungi, dan kepada seluruh umat manusia makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita jangan hanya pandai berdoa memohon sesuatu yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, agar hidup kita bahagia selalu, enak-enak saja. Tapi pernah nggak memikirkan bagaimana pikiran kita, perilaku kita, ucapan kita kepada sesama? Bagaimana kesetiaan kita pada beliau, sujud bakti kita, bagaimana kita kepada leluhur, bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kepada ciptaannya yang lainnya. Di situ kita harus betul-betul banyak introspeksi diri. Jangan sampai kita ibaratnya terlalu banyak menuntut hak, tapi kewajiban banyak kita telantarkan, banyak hal-hal mendasar malahan kita tidak pernah kita lakukan. Hal yang paling mendasar adalah rasa bersyukur itu. Rasa bersyukur ini yang Guru Ratu ajarkan adalah bersyukur dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Karena bagaimanapun hal yang buruk sekalipun yang memang menimpa hidup kita, kalau kita paham dan mengerti dengan dasar pengetahuan yang baik dan benar, sejatinya di balik sesuatu yang buruk menimpa hidup kita ada satu hikmah dan tujuannya. Pasti Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baik atas apa yang mungkin kita jalani yang kemarin sekarang. Untuk itulah pada semua para sinar, jangan pernah hanya terlalu banyak mengeluh, apalagi menuntut saja pada beliau. Kalau kita dalam hidup kurang mempunyai sifat karakter untuk berusaha belajar, misalnya belajar mendengarkan tutur orang lain, banyak mendengarkan petunjuk dari orang lain, bahkan mungkin nasihat sekalipun, karena itu rezeki juga. Kalau kita hanya berdasarkan ego aja, oh saya sudah rajin maturan, saya sudah rajin sembahyang, saya rajin berdoa, ya syukurlah, astungkara, puji syukur Tuhan Yesus, alhamdulillah. Tapi kan ada nilai-nilai kebenaran yang merupakan kita hidup yang mendapatkan hasil perbuatan. Jangan sampai kita ngaku rajin bersembahyang, walaupun memang benar rajin bersembahyang, kemana-mana berdoa, tangkil, ya dengan simbol kesucian. Tapi kalau laksana kita kepada sama ciptaannya kita tidak baik, pada orang tua kita tidak hormat, leluhur masih dagang sapin, kita sudah merasa nyapunya dia, aku terlalu merasa diri paling benar, paling baik, paling ngaku paling pintar, ngerti, paling suci, hancur segala amalan, perbuatan yang selama ini kalian lakukan seperti rajin sembahyang, berdoa, mentangkil kemana-mana. Karena bagaimanapun manusia akan selalu diuji oleh Tuhan karena sesuai karma kita. Sebenarnya kita harus bersyukur, semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan, kalau kita mengerti paham itu kesempatan baru tang karma. Makanya agar kuat iman kalian, belajarlah, banyak mendengarkan nasihat orang lain, banyak mencari petunjuk, belajar rohani. Jangan hanya belajar kita rajin bersembahyang berdoa saja, itu bagus karena itu adalah bentuk bagaimana hubungan batin kita kepada Sang Maha Pencipta. Tapi kalau rohani kita, pikiran kita tidak pernah kita asah, kita mungkin pikiran kita akan terjerumus dalam logika pikiran, saya sudah rajin sembahyang berdoa, saya sudah tampil kemana-mana, sering menyanyi, kok saya sering masih ditimpa masalah, kok keluarga saya beruntun ada masalah, kok hidup saya banyak musibah. Akhirnya di situ kita akan banyak menyalahkan sarana, keadaan, lingkungan, bahkan Tuhan, karena kita tidak paham, tidak mengerti. Tidak ada urusannya kita rajin sembahyang berdoa, belajar spiritual dengan urusan karma. Maksudnya adalah kalau namanya karma itu kan urusan Tuhan yang menentukan. Tidak bisa kita ngatur karena kita rajin sembahyang berdoa, kita tidak boleh susah, tidak boleh menerima hasil karma kita sendiri, kan bukan begitu ceritanya. Tapi yang jelas kalau kita rajin sembahyang berdoa, banyak mendengarkan nasihat orang lain, banyak mendengarkan nasihat gurunya, belajar spiritual, banyak berbuat kebaikan, banyak bersyukur, banyak mohon pengampunan, banyak mendoakan leluhur, ragam bakti orang tua, banyak kita hanya sayang pada semua ciptaannya, banyak berbuat kebaikan. Dalam keadaan susah kita jangan terlalu banyak mengeluh, banyaklah kita mohon pengampunan, mohon petunjuknya. Ya, jangan kita jauh dari beliau, hidup kita akan jadi tenang.
Tapi manakala kita dalam hidup selalu banyak mengeluh, menyalahkan keadaan, jauh dari orang-orang baik, jauh dari ajaran kesucian, jarang sembahyang, jarang berbakti, orang tua yang hormat, hancur hidup kita. Kapan bayar utang karma kita? Ya, itu aja pesan dari Guru Atu. Kalau ada waktu silakan latihan 5 unsur, unsur padat, unsur air, unsur panas, angin, gas, latihan unsur jari, atau latihan bisa mengeluarkan jurus ya harimau, jurus Raja Wali, atau jurus Raja Wali, atau jurus barangkali ini Raja Wali juga, jurus ular, silakan. Atau silakan lah para sinar, karena itu semua untuk kesehatan. Ya, tetap semangat, semuanya bersinar, LAD hidup jaya, merdeka, rahayu.